Pernah gak sih ketika lagi ngumpul-ngumpul dan cerita bareng temen terasa kayak lagi oversharing? Tapi sebenarnya batas seperti apa sih yang ada dalam privasi? Yuk kita bedah teori manajemen privasi komunikasi dalam segmen Bincang Teori. Halo semuanya, perkenalkan saya Nursi Kumadi Putri dengan NIM 12240321307. Hari ini kita bakal bahas tentang teori manajemen privasi komunikasi. Teori manajemen privasi komunikasi adalah sebuah teori yang bertujuan untuk menjelaskan proses negosiasi individu seputar pembukaan informasi pribadi. Teori ini tidak hanya membatasi proses ini pada tingkat individu, tetapi juga meluas ke tingkat kelompok dan organisasi. Teori ini mengajukan 5 asumsi dasar, yaitu informasi privat, batasan privat, kontrol kepemilikan, sistem manajemen berbasis aturan, dan manajemen dialektika. Yang pertama, informasi privat, merujuk pada informasi pribadi yang seseorang pertahankan batasnya terhadap informasi yang bersedia dibagikan. Yang kedua, batasan privat, menyatakan bahwa setiap individu memiliki batasan dalam hal mengekspresikan informasi tentang dirinya, dan proses ini tidak selalu berjalan lancar, sehingga dapat menimbulkan ketegangan atau dialektika. Yang ketiga, kontrol dan kepemilikan, merupakan proses negosiasi individu terkait dengan apa yang harus dikatakan, kepada siapa, kapan, dan dalam konteks apa. Yang keempat, sistem manajemen berbasis aturan, manajemen pada tingkat individu dan kolektif yang melalui 3 proses, yaitu privasi aturan karakteristik, batas koordinasi, dan batas turbulensi. Yang kelima, manajemen dialektika, berfokus pada ketegangan antara keinginan untuk mengungkapkan informasi privat dan menjaga privasi. Dengan konsep-konsep ini, teori manajemen privasi komunikasi membantu menjelaskan bagaimana individu, kelompok, dan organisasi melakukan negosiasi terkait dengan pembukaan dan penutupan informasi pribadi dalam berbagai konteks komunikasi. Selain itu, teori ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk komunikasi keluarga dan media sosial. Teori manajemen privasi komunikasi mencakup 2 jenis sekaligus penggolongan teori, yaitu teori vertikal dan teori horizontal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi timbal balik antara atasan dan bawahan, sementara komunikasi horizontal adalah komunikasi antara anggota staf, pegawai tingkat menengah, atau pegawai bawahan dalam suatu organisasi yang memiliki tingkat yang sama. Selain itu, teori manajemen privasi integratif digunakan untuk menghubungkan manajemen privasi objektif dan subjektif dalam menggunakan komersialisasi data pribadi di media sosial. Dengan demikian, teori manajemen privasi komunikasi melibatkan aspek vertikal dan horizontal dalam konteks komunikasi organisasi dan media sosial. Yang pertama, manajemen privasi dalam hubungan antarpersonal. Teori manajemen privasi komunikasi dapat diterapkan dalam hubungan antarpersonal untuk membantu individu dan pasangan dalam menegosiasikan pembukaan dan penutupan informasi pribadi. Yang kedua, manajemen privasi dalam organisasi atau kelompok. Nah, itulah yang akan terjadi jika teori manajemen privasi komunikasi tidak diterapkan dalam sebuah kelompok. Karena pada dasarnya, teori ini dapat membantu dalam mengelola privasi anggota dan menegosiasikan pembukaan informasi pribadi. Yang ketiga, manajemen privasi dalam media sosial. Teori manajemen privasi komunikasi juga dapat diterapkan dalam konteks media sosial seperti Instagram dan WhatsApp, berfungsi untuk membantu pengguna dalam mengelola privasi mereka dan menegosiasikan pembukaan informasi pribadi. Nah, yang dilakukan oleh cowok ini adalah contoh dari tidak diterapkannya batasan privasi di media sosial, terutama dia menyebarkan privasi orang lain. Benar-benar tidak untuk dicontoh ya. Nah, itu dia tadi pemaparan tentang teori manajemen privasi komunikasi. Saya Nur Syahbani Putri pamit undur diri. See ya!